Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Nahdlatul Watan, Nahdiyin, Nahdiyat, para santri-santriwati, tulab talibat, dimanapun kalian berada, kami selalu mengajak kepada kalian untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dengan banyak membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga kami menghimbau dan mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa membaca salawat islahul ummah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para santri, siswa-siswi, sebagian jamaah bertanya, apa makna, apa maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulutnya orang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang kasturi. Memang secara tekstualnya, secara zahiriah daripada hadis ini, sebagian santri, sebagian anak kita, siswa-siswi kita terkadang bingung. Yang dia bingungkan adalah kenapa kok bau mulutnya orang yang berpuasa, yang baunya luar biasa, kalau istilah sasaknya kalah telabah ngengoh ambu. Yang namanya bau mulutnya orang berpuasa terkadang seperti bau ketut. Akan tetapi kenapa di sisi Allah Subhanahu wa taala bau itu lebih harum daripada kasturi? Makna hadis ini harus kita kembalikan kepada ilmu tauhid. Maknanya apa? Bahwa mukhalafatuhu lil hawadis. Allah bersifat beda dengan makhluknya, beda dengan hambanya. Secara sederhananya bahwa tidak sama penilaian Allah dengan penilaian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang kita nilai hina, belum tentu hina nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita nilai orang istimewa, mulia, hebat, luar biasa, belum tentu hebat, belum tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini, bau mulutnya orang berpuasa, ya memang bau, tapi kok di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada kasturi. Ini menandakan, ini isyarat bagi kita bahwa ternyata penilaian Allah tidak akan sama dengan penilaian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Terkadang itu juga yang terjadi di warga Nahdlatul Watan. Penilaian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh beda dengan penilaian pelungguh-pelungguh sebagai murid Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengatakan, pengganti Bapak Maulana Syekh adalah Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainuddin As-Sani. Hanya beliau yang disebut Tuan Guru oleh Bapak Maulana Syekh. Hanya Raden Tuan Guru Bajang Syekhuna Hamzan Wadi II yang ditunjuk langsung oleh Bapak Maulana Syekh sebagai penggantinya. Penilaian Maulana Syekh luar biasa kepada Syekhuna. Terkadang kita sebagai murid, terkadang kita sebagai abituren, sebagai pecinta Nahdlatul Watan menganggap diri lebih hebat dengan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Hilangkan perasaan seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Maulana Syekh, penilaian beliau jelas, penilaian beliau lebih hebat dari penilaian kita sebagai murid-muridnya. Demikian juga dalam hadis ini, penilaian kita sebagai hamba Allah ya bau, tapi penilaian Allah ternyata jauh lebih hebat dengan penilaian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Silahkan analogikan, silahkan dipikirkan makna hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa bau mulutnya orang puasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang bau kasturi nantinya. Demikian halnya juga pemaran Bapak Maulana Syekh jauh lebih hebat dari pemaran kita sebagai murid Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, dari itulah ini semua supaya kita sebagai warga Nahdiyin Nahdiyat,
sebagai abituren, sebagai pecinta, sebagai murid Bapak Maulana Syekh, harus kita utamakan jalani apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jangan kita lebih menganggap diri lebih hebat dengan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jangan kalian hanya mengandalkan logika saja. Tidak selamanya logika itu bisa kita terima. Contohnya pada hadis ini, logika manusia, semua manusia mengatakan bau mulutnya orang berpuasa memang bau, tapi ternyata di sisi Allah luar biasa, lebih harum daripada kasturi. Logika sudah tidak nyambung di sana. Demikian halnya juga dengan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Beliau memilih cucunya, beliau menentukan Syekhuna sebagai penggantinya. Jangan kita memilih yang lain, jangan kita menganggap diri lebih hebat dengan Al-Maghfurlah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Man ra'a nafsahu ahsana min ghairihi fahuwa mutakabbirun, kata Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala dalam kitab risalahnya. Siapa saja menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain, orang tersebut termasuklah orang yang mutakabbir, termasuk orang yang sombong. Bahkan itu tadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, man ra'a nafsahu ahsana min ghairihi fahuwa mutakabbirun. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Akan tetapi ini ungkapan Imam Ghazali senada dengan ungkapan Imam Al-Qushairi dalam kitab Qushairiyahnya, risalah Qushairiyahnya, kitab masyhur yang terkenal. Beliau menjelaskan di sana bahwa man ra'a nafsahu, siapa saja yang melihat dirinya bahwa punya maziyah ala ahadin, siapa saja yang menganggap melihat dirinya ada maziyah, punya kehebatan dari yang lain, maka orang itu termasuklah orang yang mutakabbir, kata Imam Al-Qushairi rahimahullahu taala. Tentunya namanya orang yang mutakabbir, namanya orang yang sombong. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin, bahwa orang yang takabur Allah mengancamnya, tempatnya nanti di akhirat, na'udzubillah, adalah di neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dari itulah sekali lagi kami mengingatkan dan menghimbau, jangan sama sekali ada di hati kita, di perasaan kita, penilaian kita lebih hebat dengan penilaian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Apalagi penilaian kita akan lebih hebat dengan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kami yakin tidak ada seperti itu. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudahan ada manfaatnya, mudahan ada barokahnya sebagai tambahan ilmu bagi para santri-santriwati, para tulab-tulabibat dimanapun kalian berada. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.